Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Katrina Yesasra Diwantari dengan NIM 19634 akan menyelesaikan tugas harian yang diberikan oleh Pak Greg mata kuliah bioetika. Pada video kali ini saya akan mengulas kembali pelajaran yang telah disampaikan oleh Pak Greg dengan judul Sejarah Asal-Usul Manusia. Nah, yang pertama kita akan mengulas deskripsi materi pembelajaran. Ketika batin kita terpenjara dalam egoisme, tidak ada lagi ruang bagi sesama. Tidak ada lagi tempat bagi si kecil, lemah, miskin, dan tersingkir. Suara Allah Bapa tidak lagi didengar, sukacita kasihnya tak lagi dirasakan, dan keinginan untuk berbuat baik pun memudar. Ini merupakan bahaya yang nyata bagi kaum beriman. Banyak orang menjadi korban dan berakhir dengan rasa dendam, benci, marah, dan letih. Itu bukan jalan hidup yang dipenuhi oleh martabat. Kutipan Evangelii Gaudium di atas ingin mengatakan apabila bahaya besar di dunia disebabkan oleh manusia. Semua orang mengerti bahwa segala hal yang luar biasa, baik dan bermanfaat bagi semesta di dunia ini, atau bisa juga perkembangan obat-obatan, perlindungan marga satwa, perkembangan iptek, keindahan seni, dan lain-lain itu juga dibuat oleh manusia. Namun demikian, segala hal yang menyangkut pemusnahan semesta besar-besaran seperti perang dunia, uji coba nuklir, pemusnahan ekosistem laut, darat, dan udara, itu juga dibuat oleh manusia. Manusia adalah solusi sekaligus penghancur dari nilai-nilai kemanusiaan yang diperjuangkan. Sifat paradoks manusia ini bisa dipahami dengan memahami definisi manusia terlebih dahulu yang dibedakan dari definisi makhluk lainnya. Menurut Wilhelm Wundt, manusia itu adalah satu kesatuan dari jiwa dan raga yang berkegiatan membentuk diri yang ideal dalam segala kegiatannya. Untuk bisa mencapai ideal itu, maka manusia berinteraksi dengan lingkungannya dengan akal budi, perasaan, kehendak secara individual maupun secara sosial. Merasakan dan memberikan pengaruh sehingga lingkungan serta masing-masing pihak yang berrelasi dengan manusia berubah sesuai dengan pengaruh yang saling diberikan oleh keduanya. Kemampuan manusia untuk secara bijaksana atau Homo sapiens beradaptasi dengan segala kondisi di belahan dunia memampukan manusia untuk bertahan hidup dan membawa perubahan. Ini akan sangat berbeda dengan makhluk lain yang hanya bisa bertahan di belahan dunia tertentu dan ketika berimigrasi akan mati, ataupun makhluk yang tidak mempunyai kecerdasan beradaptasi seperti manusia. Penelitian tentang sejarah mendalami sapiens manusia dapat dibagi menjadi dua periode besar. Periode yang pertama mencakup abad antara teori revolusi Darwin pada tahun 1859 sampai berakhirnya Perang Dunia Kedua. Periode ini ditandai dengan penemuan fosil manusia non-modern pertama dan upaya selanjutnya untuk merekonstruksi pohon keluarga sebagai reservatif visual transisi dari kera ke manusia. Nah, sedangkan periode yang kedua pada tahun 1945 hingga sekarang ditandai dengan peningkatan dramatis dalam jumlah penelitian dengan meningkatkan spesialisasi secara bersama. Selama waktu itu, penekanan bergeser dari klasifikasi fosil manusia ke peologi, di mana hominid dilihat sebagai bagian dari ekosistem yang berkembang secara kompleks. Selanjutnya, kita masuk di sejarah manusia atau asal-usul manusia dari perspektif filsafat. Penelitian itu tentang kegiatan tentang sejarah manusia dapat dibagi menjadi dua periode besar juga. Yang pertama mencakup abad teori evolusi Darwin pada tahun 1859 sampai berakhirnya Perang Dunia Kedua. Periode ini
meyakini bahwa mula manusia adalah spesies jenis kera yang bermetamorfosis menjadi Homo sapiens. Makhluk bijaksana periode kedua dari tahun 1945 hingga sekarang. Selama waktu itu, penekanan bergeser dari klarifikasi fosil manusia ke penelitian preologi, di mana manusia dilihat sebagai bagian dari ekosistem yang berkembang secara kompleks. Filsafat manusia memandangi manusia adalah makhluk yang senantiasa mengalami perubahan sekaligus membawa perubahan. Perubahan bagi diri dan lingkungan sekitar ini terjadi baik secara evolutif atau lambat maupun revolutif atau cepat. Perubahan ini terjadi dari tingkat awal kemanusiaan, manusia purba atau Homo neanderthal yang mempunyai kemampuan terbatas untuk mengembara, berburu, dan meramu, menjadi manusia yang mampu mengembangkan pikiran dan perasaan atau Homo sapiens itu tadi, untuk bertempat tinggal dengan layak, membangun peradaban sederhana dimulai dari solidaritas keluarga, suku, ras, dan golongan. Menurut perspektif Homo religius, setiap pikiran, perkataan, dan tindakan yang dilakukan dengan sadar pasti mempunyai alasan dan tujuan yang memadai. Itulah kehidupan manusia. Dalam kegiatan hidup, inilah manusia sebetulnya sedang mencari, dan pencarian itu tidak pernah selesai sampai manusia mencapai yang disebut dengan keterkaitan dengan yang ilahi tadi. Ada suatu wilayah temu yang senantiasa konsisten dan perubahan manusia, baik pada waktu zaman Homo neanderthal, Homo sapiens, Homo sociens maupun Homo religius, yakni pencarian terus-menerus tentang makna martabat manusia. Makna inilah yang menjadi daya dorong manusia menjalani hidupnya, dan makna ini yang memberi arti bahwa hidup ini tidak absurd, melainkan penuh makna. Makna yang dicari dan diperjuangkan ini tergantung dari bagaimana manusia menjalani hidupnya dan bagaimana manusia menentukan sikapnya terhadap berhadapan dengan segala macam peristiwa yang dijumpainya. Selanjutnya, yang kedua itu diskusi tentang martabat manusia. Jadi martabat manusia bukan dilihat hanya berasal dari sisi tertentu saja, misalnya banyak harta atau jabatan yang diduduki, melainkan pada seluruh diri manusia. Tubuh dan jiwa manusia adalah dua hal yang membentuk pribadi manusia yang utuh. Keberadaan manusia yang intelektual, sensitif, afektif, dan biologis menyandang gelar pribadi yang utuh. Ia adalah sebuah realitas yang pesona. Pesona berarti manusia adalah pribadi yang utuh, berarti manusia adalah seorang individu yang tidak ada duanya. Persona juga dapat berarti prosential, yang berarti seorang pribadi yang mampu untuk merefleksikan dirinya sendiri. Ia mempunyai kemampuan yang memungkinkan ia mampu melihat dirinya sendiri. Dengan bahasa lain, Guradini menyebutkan manusia adalah pribadi yang utuh dan integral, spiritual dan kreatif. Selalu dan di mana saja ia berada, ia menjadi dirinya sendiri dan tahu menempatkan dirinya. Pribadi yang utuh, yang khas dari manusia ini perlu dihargai. Keutuhan pribadi manusia ini sering dinamakan dengan martabat manusia. Indikator martabat manusia ada pada hak asasi manusia. Penghormatan atas hidup seseorang manusia dimulai yang masih dalam kandungan juga mendapat dasar dan prinsip etika dasar, yakni prinsip vulnerability. Prinsip ini berarti yang kuat memiliki kewajiban untuk melindungi yang lemah. Perlindungan akan hak dan martabat ini pun sudah dirancangkan oleh Deklarasi Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang martabat manusia menurut pandangan kitab suci Kristiani. Pandangan Kristiani mengenai manusia sangatlah solid. Ajaran Yesus mengenai hidup manusia sangatlah kontroversial dan revolusioner pada zamannya. Bahkan sampai sekarang ini, tidak ada ajaran agama lain yang menghargai martabat manusia lebih tinggi dari ajaran Kristus. Seperti yang dinyatakan di EG bab 1, manusia pada hakikatnya harus bersukacita. Dalam lingkungan Yudaisme, manusia memang mempunyai tempat yang sangat istimewa di antara semua ciptaan.
Menurut kitab Kejadian, manusia dibentuk dari tanah dan Allah menghembuskan ke dalam mulutnya nafas kehidupan. Tafsirannya, karena ia diciptakan menurut gambar Allah, keserupaan Allah memperlihatkan bahwa esensi dan ekstensi manusia secara konstitutif berkaitan dengan Allah secara sadar mendasar, secara sangat mendasar. Manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah untuk menjalin relasi dengannya. Manusia mengemukakan kehidupan dan ungkapan dirinya hanya dalam relasi dan secara kodrati cenderung kepada Allah. Manusia juga berelasi dengan dirinya sendiri dan mampu merenungkan dirinya sendiri. Dalam kaitan ini, Alkitab berbicara tentang hati manusia. Hati merujuk pada kerohanian batiniah manusia. Ada yang membedakan dari setiap ciptaan lainnya. Pada akhirnya, hati menyirat berbagai kemampuan rohaniah yang menjadi milik kepunyaan pribadi manusia itu sendiri, yang menjadi hak prerogatifnya sejauh ia diciptakan seturut gambar penciptaannya. Akal budi, kemampuan untuk membedakan yang baik dan jahat sesuai dengan milik kepunyaannya pribadi dengan kehendak yang bebas. Martabat manusia selanjutnya adalah martabat manusia menurut pandangan Konsili Vatikan kedua. Dalam dokumen Konsili Vatikan kedua, khususnya di dalam EG atau Evangelii Gaudium, terdapat beberapa pokok yang berhubungan langsung dan dapat dijadikan inspirasi dalam mengenal dan mengetahui martabat pribadi manusia. Dasar martabat manusia adalah manusia sebagai gambar dan citra Allah. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya agar manusia dapat mengenalnya secara lebih dalam dan berbalik untuk memuji dan menyembahnya. Sesuai dengan kitab suci, dinyatakan bahwa manusia manusia diciptakan oleh Allah. Maka di sini Allah bertindak sebagai sumber kehidupan pertama dan utama bagi manusia. Manusia diciptakan berbeda dengan makhluk lain. Ia memiliki keistimewaan karena penuh manusia secara nyata itu ikut berusaha bersama Allah untuk menciptakan dan memelihara segala ciptaan Allah yang telah ada di dunia. Pribadi manusia yang luhur merupakan penampilan diri Allah sebagai pribadi yang mengadakan. Selanjutnya kita masuk kesimpulan, manusia adalah partner ilahi atau co-kreator. Manusia merupakan makhluk yang berakal budi. Hal ini berarti manusia secara sadar mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya. Dengan demikian, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa manusia adalah makhluk istimewa yang diciptakan Allah. Sebagai bentuk ciptaan Allah yang istimewa, manusia tentu memiliki perbedaan yang paling mendasar. Dengan demikian, hal ini menjadikan kita untuk yakin dan percaya secara penuh rahmat yang paling berharga bagi seorang manusia. Dengan manusia berhadapan langsung dengan realistis alam dan sesamanya. Manusia diciptakan Allah masing-masing dilengkapi dengan kehendak bebas sebagai pribadi yang otonom. Manusia dalam perjalanan hidupnya setiap hari secara langsung maupun secara tidak langsung tentu menyadari dirinya sebagai pribadi yang bebas. Dasar dari hal tersebut karena manusia memiliki akal budi yang dapat mengatasi seluruh ruang dan waktu secara tak terbatas yang terbuka terhadap dunia realistis dirinya. Sekian jawaban dari pertanyaan yang telah diberikan oleh Pak Greg. Dari saya, terima kasih, berkat dalam.